Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator ingin mempresentasikan tugas pengantar TI yang dibimbing oleh Pak Imron Rosadi dengan materi Internet of Things. Dan di sini ada moderator yaitu saya sendiri Yosdianto Raka dan Pratama, dan ada narasumber satu yaitu Muhammad Ilham Syabana, dan ada moderator 2 yaitu Saidatul Ba'diyah, dan ada narasumber 3 yaitu Farid Jauhari. Dan di sini materi pertama akan diterangkan oleh Muhammad Ilham Syabana. Baik, Internet of Things adalah sebuah gagasan di mana semua benda di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lain sebagai bagian dari satu kesatuan sistem terpadu menggunakan jaringan internet sebagai penghubung. Perangkat Internet of Things terdiri dari 1. Sensor. Sensor sebagai media pengumpul data yang disambung internet sebagai media komunikasi. 2. Server. Server sebagai pengumpul informasi yang diterima sensor dan untuk analisa. Prinsip kerja Internet of Things. Prinsip kerja Internet of Things itu bekerja dengan menggunakan argumentasi pemrograman suatu aplikasi, dan setiap perintah argumentasi dapat menghasilkan suatu interaksi pada mesin yang telah terkoneksi otomatis tanpa bantuan manusia dan tanpa batasan jarak. Fungsi internet pada Internet of Things. Fungsi internet di sini menjadi faktor penghubung antara kedua interaksi mesin. Peran manusia pada Internet of Things bertugas sebagai pengawas dan pengatur mesin yang bekerja secara langsung. Komponen-komponen yang ada di IoT, yakni Internet of Things. Pertama, sensor. Sensor adalah alat untuk mendeteksi atau mengukur dan mendapatkan informasi. Kedua, konektivitas yang berfungsi sebagai penghubung dan pertukaran informasi yang terjadi pada Internet of Things atau IoT. Ketiga, perangkat yang berukuran kecil. Perangkat yang berukuran kecil ini dapat mendukung dan meningkatkan ketepatan, skalabilitas, fleksibilitas, dan lain-lain. 4. Artificial Intelligence, yakni AI, adalah salah satu komponen IoT yang berfungsi sebagai otak sebuah perangkat atau otak suatu sistem. Manfaat IoT dalam berbagai bidang. Dalam penggunaan sehari-hari, IoT memudahkan dalam mengakses informasi, membantu dalam komunikasi, mudah digunakan, dan mempermudah pekerjaan manusia. Dalam lingkungan rumah, IoT berfungsi sebagai pompa air, yakni sumur, yang akan menyala secara otomatis dan mengisi untuk menampung air di profil tank secara otomatis, dan akan mati secara otomatis jika profil tank tersebut sudah terpenuh. Dalam dunia bisnis, IoT berfungsi sebagai membantu produsen menjual barangnya ke pasar, dan juga membantu pengusaha kecil untuk beroperasi, untuk berkembang maju menembus ke dunia perdagangan. Karena tujuan bisnis adalah meningkatkan profit yang bagus dalam minimum pengeluaran, IoT akan membantu bisnis untuk memangkas biaya operasional demi tujuan meningkatkan profit tersebut. Manfaat dalam pertanian. Untuk memudahkan dan menjalankan usaha dan meningkatkan kualitas dan kuantitas, minimalisir resiko, mengatasi limbah, dan berbagai upaya lainnya yang dibutuhkan dalam pengelola tanaman. Dalam medis dan kesehatan, kedepannya hasil seluruh rekaman kesehatan manusia dapat ditransfer langsung pada tenaga medis maupun rumah sakit. Data yang dikirim adalah data yang dapat dideteksi, misalnya detak jantung, tingkat gula darah, dan lain-lain. Alat transportasi adalah membantu dalam integrasi komunikasi, kontrol, serta pemrosesan pada alat transportasi
dan ada beberapa manfaat IoT dalam sistem transportasi seperti adanya komunikasi antar dan intra kendaraan, lebih efektif dalam mengatur lalu lintas, dan banyak juga yang lain. Lingkungan sekitar adalah memantau serta melindungi satu lingkungan atau membantu memantau tingkat kualitas air atau udara, kondisi atmosfer atau tanah, dan pemantauan khusus terhadap satwa liar beserta habitatnya. IoT juga dapat menanggulangi bencana juga seperti gempa dan tsunami. Dampak positif dan negatif IoT. Dampak negatif IoT. Yang pertama, harus menyesuaikan jika ada salah satu komponen yang rusak. Yang kedua, memiliki celah keamanan. Yang ketiga, dirangkai secara kompleks. Dampak positif IoT. Membantu pekerjaan. Yang kedua, membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, data yang diperoleh lebih lengkap atau banyak. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Dan sekian presentasi dari kelompok 7 tentang materi IoT. Kesimpulannya adalah IoT adalah sebuah perangkat yang terhubung dengan internet yang diciptakan untuk tujuan mempermudah pekerjaan manusia dan memperingan pekerjaan manusia. Sekian presentasi tugas Pak Imron tentang materi IoT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.